Halo para sahabat pencinta Alkitab dimanapun berada, salam sehat dan tetap semangat di dalam nama Tuhan. Para sahabat bisa melihat pemandangan yang indah. Di sini ada hutan yang hijau dan juga ada pantai yang bisa menyejukkan hati dan mata kita. Para sahabat pencinta firman Tuhan, dalam video kali ini selain melihat pemandangan, saya juga akan berbagi katekese singkat tentang perayaan Hari Rabu Abu, dan pertanyaan-pertanyaannya ada 5. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa disebut dengan Hari Rabu Abu? Nah, disebut Hari Rabu Abu karena dalam ritual itu kita akan menerima abu, dan abu tersebut adalah hasil dari pembakaran daun palem atau daun palma yang diterima oleh umat dalam Minggu Palma Pasca tahun sebelumnya. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa harus hari Rabu? Kenapa bukan Selasa Abu atau Kamis Abu? Nah, para sahabat, hari Rabu adalah hari pertama menjelang masa Prapaskah, dan hari Rabu adalah hari pertama bagi kita yang merayakan Paskah. Kita akan mulai berpuasa, berpantang, dan juga mulai menyesali, mulai merefleksikan kehidupan jasmani, terutama kehidupan rohani kita selama 40 hari. Nah, mengapa 40 hari? 40 hari kita mengikuti keteladanan dari tokoh Alkitab. Misalnya Nabi Musa berpuasa 40 hari di Gunung Sinai, Nabi Elia juga, dan Yesus sendiri sebagai junjungan kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia berpuasa 40 hari di atas padang gurun pada saat setelah dia dibaptis di Sungai Yordan. Nah, pertanyaan yang ketiga, mengapa harus menggunakan material abu, bukan benda-benda yang lain? Nah, kita kembali kepada kitab Kejadian pasal kedua ayat 7. Di sana dikatakan, manusia diciptakan dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Para sahabat, kita harus menyadari, kita harus merefleksikan diri bahwa kita ini adalah makhluk yang fana. Tidak selamanya kita akan hidup kekal di dunia ini. Kita akan meninggalkan dunia ini, dan semua materi-materi, harta, apapun yang kita miliki akan kita tinggalkan di dunia ini, dan kita akan kembali menjadi debu tanah, dan roh kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah dari debu tanah, maka janganlah kita berperilaku sombong, ataupun janganlah kita melupakan Sang Pencipta kita yang telah memberikan kita nafas kehidupan. Dan juga abu adalah sebagai tanda pertobatan, tanda penyesalan kita. Kita mohon belas kasih Tuhan agar di dalam segala kelemahan, segala perbuatan dosa kita, kiranya Tuhan mau berbelas kasih. Nah, belas kasih itulah, dan abu adalah simbol Tuhan Yesus sendiri yang diberi tanda, baik itu ditanda di dahi oleh para romo, suster, atau para prodiakon yang telah dipercayakan tugas itu, dengan berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi, untuk mencapai keselamatan, kita manusia yang berdosa ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seberapa banyak pun perbuatan amal baikmu, itu tidak akan menyelamatkan engkau. Hanya Yesus sendirilah yang simbolnya abu yang akan menyelamatkan engkau. Nah, itulah makna dari abu, para sahabat.
mengapa menggunakan material abu bukan benda yang lain. Lalu pertanyaan yang keempat, sejak kapan abu dijadikan sebagai simbol pertobatan atau penyesalan? Nah, para sahabat, abu dijadikan sebagai simbol pertobatan dan penyesalan sudah diterapkan oleh umat perjanjian lama, oleh orang Yahudi, dan tradisi itu terus dilakukan oleh gereja hingga saat ini. Nah, mungkin kita akan mengambil atau mengutip beberapa kitab baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Tapi dalam video kali ini saya akan mengambil dua kitab saja. Yang pertama dari kitab Ayub pasal yang ke-42, terutama ayat 5 dan 6. Saya yakin para sahabat pasti sudah mengetahui kisah tentang Ayub. Ayub yang soleh, yang imannya yang sungguh luar biasa, dan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ayub, bagaimana Ayub dihakimi oleh ketiga para sahabatnya, bahkan oleh istrinya sendiri. Nah, sebelum ayat pasal 42, Ayub sering bertanya kepada Allah, kenapa Allah membiarkan dia hidup menderita. Dan dalam pergumulannya itu, Ayub sering menghakimi Allah, dan dia ingin agar Allah menjelaskan kenapa semuanya itu bisa terjadi. Dan di dalam pasal 42, Allah pun datang menghampiri Ayub dan menjelaskan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Kemudian dijelaskan di ayat 4 pasal 42, Ayub menyesal, Ayub bertobat, kemudian dia duduk di atas abu dan di atas debu sebagai simbol pertobatan dan penyesalan, bahwa dia hanyalah berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Dia tidak berhak untuk menghakimi Allah. Dia tidak berhak untuk mengetahui semua apa yang telah Allah ciptakan, karena semua yang Allah lakukan untuk kebaikan dan keselamatan umat manusia. Allah tidak pernah merancangkan kejahatan, Allah tidak pernah merancangkan untuk menjatuhkan manusia. Karena putranya sendiri Yesus pun dia korbankan untuk keselamatan kita. Jadi mustahil jika Allah ingin memberikan hal-hal yang buruk atau penderitaan bagi kita. Kemudian dari Alkitab juga, kitab Yunus pasal ketiga ayat 1 sampai 9. Di sana dikisahkan bagaimana Yunus diutus oleh Allah untuk memperingatkan bangsa Niniwe atau bangsa Asyur bahwa Allah akan menghancurkan bangsa mereka jika mereka tidak bertobat dari kejahatan-kejahatan mereka. Dan respon positif dari orang-orang Niniwe, baik itu raja mereka, orang-orang dewasa, dan anak-anak kecil, mereka mau mendengarkan perkataan Yunus, karena Allah memberi mereka kesempatan 40 hari untuk bertobat, mau menyesali, mau merefleksikan diri, agar mereka diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah. Dan kabar baiknya mereka bertobat, para sahabat. Mereka bertobat, raja mereka bertobat, dan mereka menggunakan kain lenan, dan mereka berduduk di atas abu
atau debu sebagai simbol pertobatan sejati, simbol penyesalan bahwa mereka mau kembali, mau mendengarkan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang kelima adalah apa maknanya buat kita perayaan Hari Raya Rabu Abu? Tentu banyak para sahabat. Yang pertama, kita harus berubah. Kita harus berubah dari cara hidup kita yang lama. Selama 40 hari ini kita harus merefleksikan hidup kita. Apakah jam doa kita, relasi kita dengan Tuhan sudah baik, sudah bagus? Apakah kita sudah relasi dengan orang lain sudah bagus? Kemudian kita juga harus bertobat dari kehidupan jasmani kita. Mungkin selama ini kita melupakan Tuhan dan lebih mengutamakan hobi kita. Kemudian kita juga malas untuk membaca firman Tuhan. Kita lebih dikuasai oleh hal-hal kedagingan. Nah, di dalam masa Prapaskah selama 40 hari ini, selain berpuasa, berpantang, dan beramal kasih, kita juga harus berbuah. Berbuah, kita harus bermanfaat bagi keluarga kita, membawa manfaat bagi lingkungan kita, membawa hal-hal yang positif. Kemudian kita harus mengubah segala sesuatu, bertransformasi menjadi manusia yang lahir baru. Manusia yang lahir baru pasti Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, para sahabat, demikian untuk katekese singkat sambil berjalan-jalan melihat pemandangan. Habis ini kita akan mandi. Sampai jumpa untuk video-video selanjutnya para sahabat. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Jangan lupa pakai masker.